Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriasari dengan nomor NIM 12513800124. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS yang diberikan oleh Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Jadi pada soal nomor 1 diketahui persamaan pertumbuhan penjualannya itu adalah Y sama dengan 0,5 Q kuadrat minus 0,5 Q ditambah 2 dengan Y itu adalah rupiah dan Q-nya itu adalah satuan unit. Diketahui juga bahwa Q-nya itu adalah 4 unit. Maka yang ditanya itu adalah tingkat penjualan produknya saat Q-nya sama dengan 4. Maka untuk menjawab soal ini, karena yang diminta adalah cari berapa nilai penjualannya pada Q4, makanya kita hanya mensubstitusikan nilai Q4-nya itu pada persamaan pertumbuhan penjualannya. Tapi kalau kita mau ditanya perubahannya, maka kita harus mencari turunannya. Nah, karena pada soal ditanyanya tingkat penjualan produk pada saat Q4, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai Q-nya ini pada persamaannya, yaitu persamaannya itu adalah Y sama dengan 0,5 Q kuadrat dikurang 0,5 Q ditambah 2. Makanya sama dengan 0,5, Q-nya itu dimasukin jadi 4 kuadrat dikurang 0,5 Q dikali 4 ditambah 2. Nah, kuadratnya ini kita harus cari dulu. Makanya dapat hasilnya 0,5 ditambah 0,5 buka kurung 16 dikurang 0,5 kali 4 nya itu tadi adalah 2 ditambah 2, maka hasilnya itu adalah 0,5 dikali 16 itu 8 dikurang 2 ditambah 2, hasilnya itu adalah 8. Maka untuk soal nomor 1, ketika produk terjual pada 4 unit, tingkat atau nilai penjualannya itu adalah 8 rupiah. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Pada soal diketahui Q-nya itu adalah 100 dikurang 0,8 P kuadrat dan nilai P-nya itu adalah 20. Yang ditanya adalah elastisitas permintaannya atau ED-nya. Maka untuk mencari ED-nya ini, kita harus mencari turunan dari Q-nya dulu. Q-nya itu dikasih tahu 100 min 0,8 P kuadrat. 100 ini tidak punya konstanta, makanya ketika diturunin dia itu tidak memiliki hasil. Yang memiliki hasil cuman yang 0,8 P kuadrat ini kita turunin. Jadi 2-nya ini kita kali dengan min 0,8-nya, makanya min 1,6. P-nya ini 2, karena dia diturunin berarti dia dikurang oleh 1, makanya P-nya ini hanya mempunyai pangkat 1. Berarti turunan dari Q-nya itu adalah minus 1,6 P. Nah, untuk mencari ED, rumusnya itu adalah Q-D aksen atau Q-D turunannya itu dikali dengan P per Q-D-nya. Maka Q-D-nya itu, Q-D aksennya pertama kita mendapatkan minus 1,6. Berarti itu yang kita masukin minus 1,6 P dikali buka kurung P per Q-D. Q-D-nya ini adalah Q-D yang awal yang sebelum kita turunin. Berarti 100 dikurang 0,8 P kuadrat. Makanya, nah untuk konstanta P-nya ini kan karena di soal dikasih tahu dengan 20, maka kita masukin itu 20. Berarti sama dengan minus 1,6 dikali 20 dikali buka kurung 20 per 100 dikurang 0,8 dikali 20 pangkat 2. Makanya hasilnya adalah minus 1,6 dikali 20 adalah minus 32 dikali dengan buka kurung 20 per 100 minus 0,8 dikali 20 pangkat 2 adalah 400. Berarti 0,8 dikali 400 tutup kurung. Lalu kita selesaikan lagi bawahnya, sama dengan minus 32 dikali 20 per 100 dikurang 320. 320 ini kita dapat dari 0,8 dikali 400, hasilnya 320. Maka selanjutnya adalah minus 32 dikali 20 per 100 dikurang 320 adalah minus 220. Maka hasilnya
Selanjutnya adalah min 32 nya ini kita kali dengan 20, hasilnya adalah minus 640 dibagi dengan minus 220. Dapat hasilnya yaitu 2,909, kita bulatkan menjadi 2,91. Maka pada saat harga P sama dengan 20, nilai elastisitas permintaannya itu adalah 2,91. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 itu diketahui persamaan kepuasannya itu adalah TU sama dengan 40 Ki minus 0,4 Ki kuadrat. Dengan P-nya itu adalah 16. Lalu yang ditanya adalah berapa kepuasan total yang diperoleh oleh konsumen. Makanya kita jawab adalah TU sama dengan 40 Ki minus 0,4 Ki kuadrat. Untuk mencari kepuasan total yang diperoleh konsumen ini, kita harus mencari kepuasan maksimumnya dulu. Kepuasan maksimum ini adalah kita dapat dengan MU sama dengan P. MU-nya ini apa? MU-nya ini adalah turunan dari TU-nya. Makanya MU-nya itu dapat 40 minus 0,8 Ki, karena TU-nya itu kan 40 Ki min 0,4 Ki kuadrat. 40 Ki-nya ini kita turunin menjadi 40, dan minus 0,4 Ki kuadrat ini, kuadrat yang pangkat 2 nya itu kita kali dengan 0,4, makanya dapat 0,8. Ki-nya itu yang punya 2, jadi kita kurangin 1 jadi Ki. Makanya MU nya itu adalah 40 minus 0,8 Ki. Nah, kita lanjut ke kepuasan maksimumnya itu. Kepuasan maksimum kan tadi MU sama dengan P. MU nya itu kita masukin, yaitu 40 minus 0,8 Ki sama dengan 16. P-nya ini sama dengan 16 karena sudah dikasih tahu di soal bahwa P-nya itu sama dengan 16. Nah, lalu 40 yang di MU-nya itu kita pindah ruas ke P-nya itu. Makanya dia jadi minus 0,8 Ki sama dengan 16 dikurang 40. Kenapa dia dikurang 40? Karena yang tadinya dia di awal positif, apabila dia berpindah ruas ke kanan, maka dia akan berkebalikannya, dari positif maka jadi negatif. Maka selanjutnya minus 0,8 Ki sama dengan min 24. Min 24 ini dari 16 dikurang 40. Lalu min 0,8 nya itu kita pindah ruas lagi karena dia perkalian, maka dia pindah ruas ke kanan, maka jadi dibagi. Jadinya Ki sama dengan min 24 per min 0,8. Dapat hasilnya yaitu Ki sama dengan 30. Nah, untuk mencari total kepuasannya ini, dari persamaan yang TU 40 Ki minus 0,4 Ki kuadrat itu, kita tinggal masukin nilai Ki yang tadi kita sudah dapat, kita substitusikan ke persamaan TU-nya tadi. Makanya, untuk TU tadi kan sama dengan 40 Ki minus 0,4 Ki kuadrat. Jadinya, minus 40 kita kali dengan 30 dikurang 0,4 buka kurung 30 kuadrat. 40 kali 30 adalah 1200 dikurang minus 0,4, 30 kuadrat adalah 900. Makanya sama dengan 1200 dikurang 360. 360 ini dari 0,4 dikali dengan 900. Maka total kepuasan yang kita dapat adalah 840. Jadi, pada soal nomor 3, kepuasan total yang diperoleh oleh konsumen adalah 840. Oke, pada soal nomor 4 dikasih tahu bahwa MR-nya itu adalah 120 minus 6 Ki, dan marginal cost-nya atau MC-nya itu adalah 20 plus 2 Ki. Nah, untuk soal nomor 4, kita memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama adalah fungsi pendapatan totalnya, yang kedua adalah fungsi biaya totalnya apabila biaya tetapnya adalah Rp400, dan yang ketiga adalah fungsi keuntungan total. Untuk soal nomor 1, kita mencari fungsi pendapatan total. Fungsi pendapatan total ini kita dapat dengan integral dari MR-nya. Integral MR berarti MR-nya itu adalah 120 minus 6 Ki dQ. 120 nya ini kita turunin menjadi 120 Ki, dan 6 Ki nya itu kita turunin menjadi 3 Ki kuadrat. Kenapa? Ki MR nya itu kan dia punya 6 Ki, Ki nya itu kan punya pangkat 1.
berarti kita tambahin 1 dulu, berarti kan 2. 2-nya itu, 6-nya itu kita bagi dengan 2, makanya dia dapat hasilnya 3Q kuadrat tambah C. C-nya itu dari mana? C-nya itu dari DQ-nya. Nah, lalu sudah dikasih tahu, dapat hasilnya yaitu 120Q minus 3Q kuadrat ditambah C. Maka fungsi pendapatan totalnya pada saat Q sama dengan 0-nya adalah 120Q minus 3Q kuadrat. Oke, kita lanjut yang B. Yang B adalah fungsi biaya totalnya apabila biaya tetapnya itu adalah Rp400. Untuk biaya totalnya itu kita mencari rumus dengan integral dari MC-nya itu. Nah, MC-nya itu kan 20 ditambah 2Q. Lalu berarti untuk mencari TC sama dengan integral dari 20 ditambah 2Q dQ. 20-nya itu kita turunin karena dia tidak mempunyai konstansa, makanya kita kasih konstansa, yaitu 20Q ditambah Q kuadrat. Kenapa Q kuadrat? Karena ya kan yang awal itu 2Q. Q-nya itu punya pangkat 1 dan dia itu ditambah 1. Jadinya 2. 2-nya itu kita bagi dengan 2, makanya dia habis. Oke, ini kan 1, maka satunya itu tidak perlu ditulis dalam ini karena ya kalau kita tulis konstantanya aja berarti dia itu mempunyai nilai 1. Berarti maka fungsi biaya totalnya itu adalah 20Q ditambah Q kuadrat ditambah C. Nah, pada soal dikasih tahu bahwa biaya tetap ini adalah 400. 400 ini adalah nilai C-nya itu. Berarti nilai C-nya ini kita ubah jadi 400. Maka fungsi biaya totalnya itu adalah 20Q ditambah Q kuadrat ditambah 400. Nah, kita lanjut ke soal yang C, yaitu fungsi keuntungan total. Keuntungan total ini kita dapat dari TR dikurang oleh TC. TR yang pada soal yang A, kita mendapatkan hasil 120Q dikurang 3Q kuadrat. Nah, itu kita kurang dengan hasil TC-nya ini. TC-nya adalah 20Q ditambah Q kuadrat ditambah 400. Lalu konstansa yang sama itu kita gabung. Kayak 120Q dengan 20Q kan itu sama, berarti kita gabung. Nah, kan tadi apabila kita jabarin semua, yaitu 120Q dikurang 3Q kuadrat dikurang 20Q ditambah Q kuadrat ditambah 400, ya kan? Nah, 120Q-nya ini mempunyai 20Q. Makanya 120, kenapa dia bisa dikurang 20Q? Karena sebelumnya itu kan kita taruh negatif di depannya, yaitu makanya dia jadinya min 20Q. Lalu yang kedua itu ada Q kuadrat. Q kuadrat yang awal dia mempunyai minus 3Q kuadrat. Lalu yang keduanya ini plus Q kuadrat. Karena di depannya dia ada minus, maka plusnya ini kita berubah jadi minus. Makanya min 3 kuadrat minus Q kuadrat. Lalu ada 400. 400 dia kan positif karena awalnya itu ada minusnya. Berarti kita ubah jadi minus 400. Makanya jadinya 120Q dikurang 20Q dikurang 3Q kuadrat dikurang Q kuadrat dikurang 400. Hasilnya adalah Q sama Q-nya ini kita kurangin dulu, berarti 120 dikurang 20 hasilnya 100. Lalu yang Q minus 3Q kuadrat minus 3Q, minus ketemu minus, berarti dia hasilnya tetap minus, makanya dia menghasilkan 4Q kuadrat. Lalu yang 400 ini dia sendirian, maka kita tulis ulang itu minus 400 derajat. Maka untuk fungsi keuntungan total yang kita dapat yaitu 100Q minus 4Q kuadrat minus 400. Oke, sama dikasih tahu 3 sistem persamaan, yaitu yang pertama adalah 3X minus Y minus Z sama dengan 6, dan yang kedua ada 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, dan yang ketiga ada X tambah Y minus 2Z sama dengan minus 9. Ini kita jadiin matriks, yaitu dengan 3, 2, 1, lalu minus 1, 2, 1, minus 1, 1, dan minus 2,
Lalu yang hasilnya ini kita taruh di luarnya, yaitu 6, 7, dan minus 9. Yang pertama kita mencari determinan A-nya dulu. Untuk mencari determinan A-nya ini kita pakai yang 3, 2, 1, minus 1, 2, 1, minus 1, 1, dan minus 2. Lalu akhirannya itu kita tambahin 2 kolomnya yang awal, berarti 3, 2, 1, dan minus 1, 2, dan 1. Lalu kita mencari itu dengan cara 3 dikali 2 dikali min 2 ditambah minus 1 dikali 1 dikali 1 ditambah minus 1 dikali 2 dikali 1. Lalu dikurang dengan minus 1 dikali 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 1 dikali 1 dikurang minus 1 dikali 2 dikali minus 2. Makanya hasilnya adalah minus 12 dikurang 1 dikurang 2 ditambah 2 dikurang 3 dikurang 4. Maka hasil dari determinan A-nya itu adalah minus 20. Lalu kita mencari yang determinan X-nya ini. Karena X-nya ini adanya di kolom pertama, maka kolom pertamanya ini kita ganti dengan hasil yang 6, 7, dan minus 9. Makanya untuk matriksnya itu adalah 6, 7, minus 9, minus 1, 2, 1, minus 1, 1, minus 2. Lalu kita nambahin 2 kolomnya ini dengan yang 2 kolom awal yang tadi, yaitu 6, 7, minus 9, min 1, 2, 1. Nah, lalu kita mencari determinannya, yaitu 6 dikali 2 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 1 dikali min 9 ditambah minus 1 dikali 7 dikali 1. Habis itu dikurang minus 1 dikali 2 dikali minus 9, lalu 6 dikali 1 dikali 1, lalu dikurang minus 1 dikali 7 dikali minus 2. Maka hasilnya itu adalah minus 24 ditambah 9 dikurang 7 ditambah 18 dikurang 6 dikurang 14. Maka hasil dari determinan X-nya ini adalah minus 60. Selanjutnya kita mencari determinan dari Y-nya itu. Y-nya kan ada di kolom kedua, maka kolom keduanya itu kita ganti dengan 6, 7, dan minus 9. Makanya matriksnya itu adalah 3, 2, 1, 6, 7, minus 9, minus 1, 1, minus 2. Lalu yang awalnya ini kita tambahin dengan 2 kolom awal tadi, yaitu 3, 2, 1, 6, 7, dan minus 9. Makanya untuk determinan Y itu adalah 3 dikali 7 dikali minus 2 ditambah 6 dikali 1 dikali 1 ditambah minus 1 dikali 2 dikali minus 9, lalu dikurang dengan minus 1 dikali 7 dikali 1, 3 dikurang 3 dikurang 1 dikurang minus 9 dikurang 6 kali 2 kali minus 2. Maka hasilnya adalah minus 42 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 7 ditambah 27 ditambah 24. Maka hasil dari determinan Y adalah 40. Selanjutnya kita mencari determinan Z-nya. Determinan Z-nya ini berarti kolom Z-nya ini kita ganti dengan 6, 7, minus 9. Makanya untuk determinan Z ini matriksnya adalah 3, 2, 1, minus 1, 2, 1, 6, 7, minus 9, dan kita tambahin 2 kolom pertama, yaitu 3, 2, 1, dan minus 1, 2, 1. Makanya yaitu 3 dikali 2 dikali minus 9, lalu minus 1 dikali 7 dikali minus 9. Oke, makanya itu adalah 3 dikali 2 dikali minus 9 ditambah minus 1 dikali 7 dikali 1 ditambah 6 dikali 2 dikali 1, lalu dikurang dengan 6 dikali 2 dikali 1 dikurang dengan 3 dikali 7 dikali 1 dikurang minus 1 dikali 2 dikali minus 9. Maka hasilnya itu adalah minus 7 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 12 dikurang 21 lalu dikurang 18. Maka hasil dari determinan Z-nya ini adalah minus 100. Oke, setelah kita dapat dari determinan A, determinan X, determinan Y, dan determinan Z, sekarang kita mencari untuk nilai X-nya. Gimana kita carinya?
untuk mencari nilai X, berarti determinan X dibagi dengan determinan A-nya ini. Makanya determinan X-nya ini tadi kita dapat min 20 dan determinan A-nya ini kita dapat minus 20. Makanya hasil dari X-nya itu adalah minus 60 dibagi dengan minus 20, hasilnya adalah 3. Lalu yang Y sama dengan yang Y ini untuk mencarinya adalah determinan Y dibagi dengan determinan A. Determinan Y-nya itu adalah 40 dibagi dengan minus 20. Hasilnya adalah minus 2. Nah, untuk selanjutnya Z. Z-nya ini berarti determinan Z dibagi dengan determinan A. Makanya minus 100 dibagi dengan minus 20 hasilnya adalah 5. Untuk memastikannya lagi, kita bisa mencoba mensubstitusikan nilai yang kita dapat ini dari X, Y, dan Z ini ke persamaan yang di soalnya. Coba kita gituin persamaan satunya. Persamaan satunya berarti kan 3X minus 2 salah. Untuk persamaan satunya kan 3X minus Y minus Z sama dengan 6. Nah, kalau kita kasih di sini berarti kan kita dapat nilai X-nya itu adalah 3. Berarti 3 dikali 3 dikurang minus 2 dikurang 5. 3 dikali 3 kan 9. Minus ketemu minus itu ditambah, berarti 9 ditambah 2 dikurang 5. Itu hasilnya adalah 6. Nah, itu udah sama nih. Nah, untuk yang persamaan 2X ditambah 2Y tambah Z. 2X-nya itu adalah 3, berarti 2 dikali 3, 6. Ditambah 2Y. 2 dikali min 2, berarti min 4. Ditambah Z-nya itu 5, berarti 6 dikurang 4 ditambah 5. 6 dikurang 4 itu adalah 2. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, udah sama. Lalu yang persamaan ketiga, Y tambah Z, X tambah Y dikurang 2Z. X-nya ini adalah 3, Y-nya ini adalah min 2, dan minus 2Z ini adalah minus 10. Berarti 3 dikurang 2 itu adalah 1. 1 dikurang sama minus 10, hasilnya adalah minus 9. Nah, itu adalah totalnya udah sama semua, berarti ini semoga benar. Oke, sekian penjelasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.